Halo, selamat pagi, siang, atau sore atau malam, dimanapun teman-teman menyaksikan video ini. Kemarin kita sudah belajar yang namanya operasi sederhana, penjumlahan, dan perkalian ya. Nah, kalau penjumlahan dan perkalian, kemarin sudah saya jelasin yaitu tipe datanya menggunakan integer karena bilangan bulat. Dan kemarin dia menanyakan, Pak, misalnya kalau pembagian, itu kan hasilnya ada yang koma-koma. Itu menggunakan tipe data apa, Pak, kira-kira? Nah, dari situ sudah jelas ya. Pembagian pasti ada hasilnya yang koma. Pada dasarnya, kalau pembagian itu kan ada yang koma-koma, itu menggunakan tipe data apa namanya? Ada yang tahu? Ya, tipe data yang digunakan tipe data yang digunakan adalah float. Ya, tulisannya FLOAT. Kalau misalnya teman-teman memasukkan apa namanya tipe datanya integer ketika menggunakan operasi pembagian, maka bisa dipastikan hasilnya tidak akurat. Mengapa? Contoh, 9 dibagi 2. Harusnya itu kan 4,5. Itu bisa dijabarkan 4,5 ketika menggunakan tipe data float. Kalau tipe data integer, tidak bisa. Maka ada dua jawaban kemungkinan antara 4 dan berapa? 4 dan 5. Itu tentunya tidak akurat. Nah, berikut Pak akan jelasin step by stepnya. Kalau secara source code-nya, ya source code atau sintaknya itu sama. Bedanya di tipe data. Seperti ini. Bisa dilihat di layar monitor, layar laptop, atau layar HP ya. Bentar. Oke. Nah, oke teman-teman yang bisa dilihat di sini. Nah, ini saya judul program pembagian. Saya beri kasih judul program pembagian. Ya. Saya menggunakan dua variabel karena aplikasi ini hanya membagi dua bilangan atau dua angka. Angka satu itu sebagai variabel pertama. Angka dua sebagai variabel kedua. Nah, dan hasil ini juga merupakan variabel, yaitu variabel operasi matematika tersebut. Apakah bisa, Pak? Kalau tanpa variabel nggak bisa, karena variabel itu menampung nilai, nilai yang dimasukkan di dalam inputan. Ya, angka satu. Nah, kita ketik input. Tipe datanya adalah float. Kalau kemarin kita menggunakan integer atau singkatannya int karena bilangan bulat. Karena ini bilangannya hasilnya koma-koma, maka menggunakan float. Nah, setelah input biar ketika dirian kita bisa membaca perintahnya bagaimana, kita kasih terangannya. Ya. Masukkan angka pertama. Angka kedua ini juga namanya variabel. Jadi nanti hasilnya adalah angka satu dibagi angka 2. Nah, kayak gini rumusnya. Nah, biar hasilnya itu tidak membingungkan ya, kan ada yang yang misalnya iseng-iseng dimasukkan angka nol, ya kan. Nanti akan muncul lagi nih, error. Tidak bisa dibagi dengan 0. Yaitu perhatikan ya, hasilnya ini ya angka 2, ini pentung ini tidak bulatnya, tidak sama dengan 0. Ya. Terus setelah itu if-nya dikasih keterangan di bawahnya, yaitu operasi penjumlahannya atau operasi pembagiannya. Hasil sama dengan angka satu dibagi angka 2 ya. Kalau bagi itu simbolnya garis miring ya. Kalau perkalian simbolnya bintang. Nah, terus setelah itu kita panggil inputan variabel tadi. Angka satu dipanggil sini, thread. Masukkan kodenya, tanda miring. Terus masukkan variabel kedua. Nah, sudah jadi. Terus setelah dimasukkan proses, maka akan keluar hasil. Hasilnya adalah angka satu, ini ya. Variabel tadi angka satu dipanggil lagi, terus dibagi dengan angka 2 variabel kedua. Terus sama dengan hasil. Hasil itu dari mana, Pak? Ya dari ini.
Nah, itu ya, paham ya. Nah, jika inputannya tidak sama seperti itu, maka dia akan ini muncul error. Kita kasih keterangan biar teman-teman paham ya, memudahkan untuk pengguna ketika misalnya tidak ada keterangan. Ini kenapa kok nggak bisa? Kalau tidak kita kasih keterangan error kayak gini, ya pengguna kan bingung. Ini maksudnya gimana? Nah, maka dari itu saya memberikan beberapa source code, yaitu ada namanya tampilan error ketika hasilnya tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dijabarkan. Nah, kita coba ya, kita run terlebih dahulu. Ini ya. Angka pertama misalnya 20. Coba ya. Kita coba. Kita masukkan angka 0. Karena apa? Angka 2 tidak boleh 0. Coba. Error dia. Tidak bisa dibagi dengan 0. Ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi. 20 dibagi 2. Hasilnya 10. Seperti itu sederhananya. Nah, intinya pemrograman itu mudah, makanya Pak Hari ajarkan dari dasar dulu, dari pondasinya, ya, terus bertahap ke bangunannya, ke kerangkanya kayak gitu. Biar kalian kokoh berdiri, ketika dikasih soal apapun bisa menjawab seperti itu. Nah, itu tadi yang pembagian ya, memang pembagian itu saya berikan di pertemuan setelah perkalian karena biar tahu bedanya. Integer itu apa, float itu apa. Kalau integer itu bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti hasilnya itu tidak koma. Berarti bisa dibagi dengan dua. Contoh, 10 bagi 2 berapa? 5. Termasuk integer. Kalau 5 dibagi 2 hasilnya berapa? 2,5. Dia termasuk yang float. Mengapa? Karena dia ada komanya. Ada sisanya hasil pembagian itu. Nah, seperti itu ya. Nah, berikut ulasan dari saya. Silakan dicoba di rumah, silakan dicoba di tempat kursus ataupun di sekolah. Dimasukkan kode-kodenya. Jika ada error, bisa menanyakan langsung ke Pak Hari. Seperti itu. Sekian dari sesi ini, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa klik like, ya, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.